warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Baik. banget. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama Ibu Rahmataya Febrianti dan Ibu akan menemani kalian belajar tentang perkembangan AI bersama rekan-rekan Ibu yaitu Saya Salvagina Utami. Saya Triratna Utami. Saya Muhammad Sabilil Muhtadin. Baik, sebelum Ibu menayangkan sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video singkat yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian perhatikan video tersebut dengan baik. Izin bagi layar ya. Kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menjadi ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun penggunaan AI dengan tujuan hasil instan bagi generasi muda usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak-anak. AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. Di satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana justru menjadi suatu ancaman. Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus, bahkan hingga ketergantungan, dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas di kala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku. Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh, saya belum mengerjakan tugas, tapi disuruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu nggak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu. Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya Kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI, atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya. Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya Kak ya, jadi mungkin saya bisa foto soal di buku lalu saya bisa kirim ke AI. Kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu. Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi, sekalipun ada keterlibatan teknologi. Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi AI, kemudian
anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di penta konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang tulisannya jelek-jelek, tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bahkan melukis atau apa itu juga poster itu mereka mesti sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh nggak di print gini gitu, boleh, tapi akhirnya mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat 2 jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak mengumpulkan yang handwriting jadi poster atau peta konsep yang kalian tulis sendiri. Baru Fornes gitu, mereka tetap wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan. Jadi kita usahakan agar seimbang. Dari sisi psikologi ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan. Baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa kalau misalnya ada masalah itu penguraiannya seperti apa nih gitu. Dengan kalimat konkret atau kata konkret kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan. Kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa. Pada akhirnya kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Kiat Marisa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Baik anak-anak, videonya sudah selesai. Dari video yang tadi kita tonton, kita dapat mengetahui bahwa AI memang dapat membantu manusia dalam berbagai aktivitas. Namun, jika digunakan secara berlebihan, AI juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu AI, apa saja manfaat dan dampaknya, serta bagaimana cara menggunakan dengan bijak. Nah, sekarang kita akan membahas materi tersebut bersama-sama. Menurut kalian, AI itu apa sih? Ada yang tahu? Ada suaranya nggak? Ada. Aduh maaf ya lama. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat. AI mampu mengenali suara,
menjawab pertanyaan, mencari informasi, bahkan menganalisis data. Contoh AI yang sering digunakan yaitu ChatGPT, Gemini, Meta AI, dan masih banyak lagi. Ada yang pernah menggunakan salah satu untuk belajar? Pernah. Pakai Pernah, apa Bu. tuh? Pakainya ChatGPT kah? Iya, Ibu. Aku Gemini Holik. Nah, selain itu, AI juga digunakan di dunia kerja. Dan ada perkembangan AI. Nah, perkembangan AI itu ada di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang transportasi. Di bidang pendidikan, AI membantu siswa dan guru mencari informasi, membuat rangkuman, serta membantu proses belajar. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter menganalisis penyakit sehingga penanganan pasien menjadi lebih cepat. Sedangkan di bidang transportasi, AI digunakan pada aplikasi navigasi untuk mencari rute tercepat dan membantu mengatur lalu lintas. Selanjutnya ada dampak negatif dan dampak positif yang akan dilanjutkan oleh Zalfa. Cai. Hadir. Dampak negatif dulu. Dampak negatif dulu, oke. Ya. Menurut kalian, apakah AI memberikan manfaat saja? Tidak. Ya, jawabannya tentu tidak. AI juga memiliki dampak negatif. Misalnya, beberapa pekerjaan manusia dapat tergantikan oleh AI. Selain itu, jika digunakan terus-menerus tanpa bijak, kita bisa menjadi ketergantungan terhadap teknologi. Dampak negatif lainnya adalah AI bisa disalahgunakan untuk membuat informasi palsu atau hoaks. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Dampak positif AI. Di balik dampak negatifnya, AI juga memiliki banyak manfaat. AI dapat mempermudah pekerjaan manusia, menghemat waktu dan tenaga, membantu mencari informasi lebih cepat, membantu proses belajar, dan mendukung perkembangan teknologi modern. Karena itu, AI dapat membantu manusia bekerja lebih efektif. Utami. Nah, agar kita bisa mengikuti perkembangan AI, ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki. Yang pertama, literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian, kemampuan menggunakan teknologi, berpikir kritis, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta memiliki kreativitas dan inovasi. Lalu bagaimana cara kita menghadapi perkembangan AI? Yang pertama adalah terus belajar tentang teknologi digital. Yang kedua, menggunakan AI secara bijak. Selain itu kita juga tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI. Kita harus tetap berpikir sendiri dan terus mengembangkan kreativitas. Baik, kesimpulan. Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang berkembang sangat cepat.
dan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. AI memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, generasi muda harus siap menghadapi perkembangan teknologi dan meningkatkan keterampilan kreativitas dan literasi digital. Jadi setelah kalian melihat video tadi, kalian akan mengisi kuis ya. Oke. Silakan kalian cari di Google Chrome, namanya itu Kahoot. Sudah Ibu, selanjutnya panggil. Selanjutnya kalian mengisi kode. Bentar, Ibu bagikan kodenya. Nah, ini kodenya. 51244842. Harus ditutupi. Beres ya, yang gurih. Ulangi Ibu. Kodenya 5124842. Nah, baru Rena yang masuk. Baru 3 orang. Apakah ini sudah semua? Baik, Ibu mulai ya. Ya, sekarang Vicky memimpin. Selanjutnya wah, Syifa menyusul. Syifa masih tetap di atas.
berikutnya. Wow, Shirley menyusul. Pertanyaan terakhir. Wow, kuis ini dimenangkan oleh Shirley. Ye. Aduh. Sore. Baik, terima kasih. Jawaban kalian sudah cukup bagus. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang membantu manusia dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dunia kerja, dan komunikasi. AI memiliki banyak manfaat, tapi juga memiliki dampak negatif yang digunakan secara tidak bijak. Oleh karena itu, kita harus menggunakan AI dengan bijak, tetap berpikir kritis dan memanfaatkan AI untuk hal-hal yang positif. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu, sudah cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya Ibu belum presensi tadi. Polima Syafiki. Hadir, Ibu. Sherlina. Hadir, Ibu. Triratna. Hadir Ibu. Reina Aulia. Hadir Ibu. Baik, kalau tidak, terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.